Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan sehingga masih bisa berjumpa di dalam tayangan anamnesis. Kali ini episode 58. Mari kita awali dengan menikmati bersama sambil menyimak makna dari lagu yang satu ini. Jesus, lover of my soul. Dia bernama Charles Wesley, dilahirkan di Lincolnshire tanggal 18 Desember tahun 1707, berarti sekitar 313 tahun yang lalu. Ia lahir sebagai anak ke-18 dari pasangan Samuel Wesley dan Susanna. Samuel adalah seorang pendeta Anglikan. Bisa dibayangkan keluarga pendeta dengan jumlah anak sebanyak itu pasti mengalami kesulitan ekonomi. Tapi Samuel dan Susanna, mereka mengupayakan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Di tengah segala kesibukannya, Susanna dengan tekun mengajar dan melatih setiap anak mereka, membimbing setiap anak untuk belajar bicara dengan mengulangi doa Bapa Kami. Anak-anak keluarga Wesley mulai diajar untuk membaca tepat pada hari ulang tahun masing-masing yang kelima. Dan perkataan pertama yang mulai diajari untuk dibaca adalah Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, supaya anak-anak itu tidak bosan,
Maka setiap hari Susana mengawali dan mengakhiri jam belajar di rumah mereka dengan nyanyian yang diambil dari kumpulan Mazmur. Charles menempuh pendidikan formal di Westminster School yang kepala sekolahnya adalah kakak sulungnya yang adalah juga seorang pendeta. Lalu dia menempuh pendidikan tinggi di Christ Church, Oxford. Semasa kuliah di Oxford, Charles membentuk semacam perkumpulan mahasiswa yang diberi nama The Holy Club. John Wesley, kakak Charles, kemudian bergabung dalam klub di mana para mahasiswa mempelajari Alkitab dan berdoa bersama-sama. Mereka juga berusaha untuk menolong anak-anak miskin, anak-anak gelandangan dari daerah-daerah miskin di kota itu. Tahun 1735, Charles menjadi pendeta gereja Anglikan mengikuti jejak ayah dan kakak-kakaknya. Dicatat pada tanggal 14 Oktober tahun 1735, Charles dan kakaknya John Wesley berangkat ke Georgia, koloni Inggris di Amerika, atas permintaan gubernur koloni yang bernama James Oglethorpe. Mereka diminta untuk melayani sebagai pendeta yang mendampingi pasukan dan penduduk di Fort Frederica, St. Simon Island. Dalam perjalanan dari Inggris ke Amerika itulah terjadi peristiwa yang turut mempengaruhi pertumbuhan spiritualitas John dan Charles Wesley. Di tengah laut, kapal yang mereka tumpangi dilanda badai. Di antara para penumpang kapal, ada sekelompok orang Kristen berasal dari Jerman. Mereka sedang mengadakan kebaktian di geladak kapal ketika badai mulai menerpa. John, Charles, dan orang-orang lain di kapal itu ketakutan setengah mati. Manakala ombak besar menerpa, angin kencang mengoyak layar. Tapi orang-orang Kristen dari Jerman tadi, mereka terus saja menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Setelah badai reda, John dan Charles bertanya kepada salah seorang Kristen Jerman tadi, apakah mereka tidak merasa takut? Orang Jerman itu menjawab, "Puji Tuhan, syukurlah kami tidak ketakutan." John dan Charles mulai menyadari bahwa orang-orang Jerman itu mempunyai aspek keyakinan rohani yang mereka sendiri belum miliki. Dicatat di dalam perjalanan riwayat Charles bahwa ia ternyata hanya tinggal sebentar saja di Amerika. Sebab pada tanggal 16 Agustus tahun 1736, dia kembali berlayar pulang ke Inggris. Sahabat, peristiwa yang sama terulang dalam pelayaran ini. Kapal yang ditumpanginya kembali diterpa badai. Salah satu tiang layar terpaksa dirobohkan untuk mencegah kapal tenggelam. Lambung kapal retak sehingga air laut menyembur masuk dan memaksa awak kapal menciduk air, membuangnya sepanjang hari. Ternak yang tertambat di geladak yang menjadi salah satu sumber makanan mereka hanyut tersapu gelombang dan membuat penumpang terancam bahaya kelaparan. Selama 2 hari 2 malam, Charles Wesley dicekam ketakutan.
bukan sekedar takut mati oleh ancaman badai, tapi juga takut karena ia tidak memiliki keyakinan yang pasti akan keselamatan jiwanya kalau toh ia harus mati di tengah laut itu. Akhirnya badai mereda dan kapal yang setengah rusak itu berhasil juga mencapai pelabuhan. Sejak itu, badai yang lain berkecamuk dalam hati Charles Wesley. Dia masih terus bergumul dengan keyakinan soal keselamatan. Pada bulan Mei tahun 1738, ia jatuh sakit dan penyakitnya cukup parah. Tapi Charles tahu bahwa ada penyakit rohani yang lebih parah lagi yang sedang ia hadapi. Puji Tuhan bahwa Tuhan mencelikan apa penyebab penyakit rohaninya itu. Bahwa sekalipun sejak lahir sudah memeluk agama Kristen, bahkan sudah menjadi pendeta, Charles dalam pergumulannya itu menyadari bahwa ternyata selama itu ia belum menerima dan menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei tahun 1738 itu, Charles Wesley, dia sungguh-sungguh bertobat, menerima, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tidak lama sesudah peristiwa itu, kesehatan Charles mulai pulih. Lalu Charles mulai mempersaksikan kepada orang-orang tentang Yesus Kristus, Sang Pengasih jiwanya. Bahwa setiap orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat tinggal aman di dalam perlindungannya di dunia ini maupun di akhirat. Khususnya, Charles mulai bersaksi kepada para narapidana yang dijatuhi hukuman mati dan tinggal menunggu saat-saat mereka digiring ke tiang gantung. Kepada orang-orang yang sudah putus asa inilah, Charles memberitakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan, pengharapan, dan keselamatan. Tidak menjadi soal apakah para napi ini pembunuh atau perampok. Charles berusaha membimbing mereka untuk menyambut anugerah keselamatan Tuhan. Untuk itu tidak jarang ia bermalam bersama mereka di penjara. Pada hari eksekusi, Charles selalu mendampingi saudara-saudara seimannya ini ke tiang gantung, memimpin mereka menyanyikan puji-pujian. Ia terus meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus telah mati bagi mereka dan Tuhan akan menyambut mereka di sorga. Setelah proses hukuman mati selesai dilakukan, Charles berkhotbah kepada orang banyak yang berkumpul menyaksikan proses itu. Charles mencatat di dalam buku hariannya, "Setelah berkhotbah, saya pulang penuh dengan damai dan yakin akan sukacita almarhum saudara-saudara saya. Waktu yang saya lewati di dekat tiang gantungan adalah waktu yang terindah sepanjang hidup saya." Pada masa itulah Charles Wesley menciptakan syair-syair rohani yang indah. Salah satu yang paling terkenal
adalah yang diciptakannya pada tahun 1739, yaitu lagu kita hari ini, Jesus, Lover of My Soul. Sahabat, ternyata syair yang ditulis oleh Charles Wesley dirawat dan dinyanyikan dalam berbagai versi melodi yang kita dengar di awal anamnesis episode 58 ini, yaitu Kidung Jemaat nomor 30B, menggunakan melodi karya John Bacchus Dykes yang suka disebut Hollingside Tunes. Nah, yang barusan kita dengar adalah melodi dari nyanyian tradisional Wales yang dikenal dengan nama Aberystwyth, dan terjemahannya atau melodi dengan lagu itu tidak kita jumpai dalam kumpulan Kidung Jemaat. Yang ada dalam kumpulan Kidung Jemaat selain versi 30B adalah versi 30A. Syair yang sama dengan melodi karya Simeon B. Mars, seorang musisi Amerika. Kita akan menyanyikannya di akhir perjumpaan kita. Selain itu masih ada gubahan melodi lain yang dikenakan pada syair karya Charles Wesley ini. Sahabat-sahabat, apapun melodi yang dikenakan pada syair Jesus, Lover of My Soul, maknanya tetap. Lewat lagu ini, Charles memantulkan baik pengalaman konkret bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari amukan topan badai yang menerpa
ketika ia menumpangi kapal dalam perjalanan pergi dan pulang ke dan dari Amerika. Di tengah ketidakberdayaan manusia mengatasi terpaan ombak badai yang maha dahsyat, cuma Tuhan sajalah yang dapat diandalkan. Seperti yang dikatakan di dalam bait yang pertama, angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah dan pandukan bidukku, hingga aku sampai di labuan yang teduh. Hanya di dalam Dia kita mendapatkan perlindungan yang tentram. Hanya Dia yang menjadi sumber pengharapan kita. Maka kita memohon agar mengatasi kelemahan yang ada pada kita, kita diberi hati yang kuat dan tenang, agar Tuhan terus mendekap kita. Itu pesan bait kedua. Tapi sahabat, ada yang lebih lagi dari urusan pertolongan bagi aspek jasmani dan material ini, yaitu urusan keselamatan yang kekal. Itu yang mau disampaikan Charles Wesley lewat bait kedua dan ketiga. Di sana Charles mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Namun kita punya pengharapan, bahkan kepastian di dalam Yesus Kristus. Karena Dialah sumber hidup yang sejati. Dialah yang memulihkan kita, membuat kita utuh dan penuh. Dia Sang Maha Anugerah yang mau menerima kita yang cemar. Dengan anugerahnya yang besar, menghapus segala dosa kita, memenuhi kita dengan air kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena di dalam Yesus kami boleh mengenal-Mu sebagai Allah yang mengasihi kami. Di dalam Yesus kami boleh menemukan kekuatan dan pengharapan yang melampaui semua keterbatasan dan kelemahan kami. Kami bersyukur bahwa anugerah keselamatan-Mu bukan cuma untuk kehidupan di dunia ini, tapi juga sampai pada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah. Kami bersyukur bahwa keselamatan yang daripada-Mu bukan melulu urusan sorgawi, tapi juga mencakup kehidupan kami pada masa kini di sini. Oleh karena itu, sungguh kami boleh, kami dapat, kami sepatutnya mengandalkan Engkau saja, Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam hidup dan mati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat, kita bersama menikmati, ikutlah menyanyi lagu Angin Ribut Menyerang, Kidung Jemaat 30A. Angin ribut
Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah, dan pandukan hidupku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Hanya Tuhan sajalah perlindungan yang tentram. Berikan daku yang lemah, hati kuat dan tenang. Dikau saja yang tetap, sumber pengharapanku. Biar aku kau dekat di naungan sayapmu. Sahabat dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 58 ini. Tuhan dialah tetap yang memeliharakan dan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi.